Shalom sobat. Sobat, kali ini kita belajar dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sobat, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita jangan khawatir karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Ayat 25. Ada yang saya mengena sobat, yaitu di kalimat, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya berpikir begini sobat, hidup ini lebih penting daripada benda mati. Nah, maksudnya apa? Yang penting itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu lebih penting daripada benda-benda mati. Kenapa? Karena Bapa tahu apa yang kita perlukan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Burung di udara saja dipelihara, bunga saja dipelihara sama Tuhan, bahkan indah melebihi pakaian Raja Salomo. Nah sobat, apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus saja rela memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kita khawatirkan sobat? Harta duniawi. Apalagi yang kita khawatirkan? Mobil baru, rumah baru, HP baru, atau makanan enak. Tuhan tahu
apa yang kita perlukan. Jadi mari berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini untuk Tuhan, bukan menyerahkan hidup ini untuk hal-hal duniawi. Seperti di ayat sebelumnya sobat mengenai hal mengumpulkan harta. Jangan kita mau mengumpulkan harta ataupun hidup ini fokus kepada harta-harta duniawi ataupun benda-benda duniawi. Ingat, bangsa Israel pun dipelihara Tuhan. Keluar dari Mesir, Tuhan memelihara bangsa Israel. Walaupun kita tahu bangsa Israel itu tidak pernah bersyukur selama mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka selalu menuntut ini dan itu, padahal Tuhan memelihara hidup mereka, sobat. Nah, jangan seperti bangsa yang bebal, yang tekar tengkuk. Tapi mari kita sadar diri bahwa burung di udara saja di Tuhan pelihara, bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Pasti Tuhan pelihara. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang sudah diloloskan Tuhan dari perbudakan Mesir, tapi tetap tidak bersyukur. Yang terpenting, kita harus tahu bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang terutama sobat, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus Kristus berkuasa di bumi dan di surga. Berarti apa? Cari dulu, kenali dulu Tuhan Yesus, sobat. Mari kita mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hidup kita, yang memberikan kita kuasa untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita susah, jangan berlarut-larut kita pikirkan, tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan jalan keluar sehingga kita penuh damai sejahtera. Kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke sobat, mari kita renungkan. Semangat terus baca Alkitab. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak telah mendengarkan video ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.